Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ke-11 saya yang akan membahas mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan part 5. Sebagaimana telah disebutkan pada part 1 sampai dengan 4 sebelumnya, maka di sini saya ulangi kembali mengenai dasar hukum secara normatif, persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan atau SP3, yang dalam dunia pelayanan publik dikenal dengan standar operasional prosedur. Ada 9 item pelayanan pertanahan di sini yang akan dibahas. Pertama, informasi peta. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan informasi peta dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini sesuai formulir lampiran PMNA Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Identitas pemohon berupa KTP dan KK serta kuasa dari kuasanya yaitu berupa KTP. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 3 hari kerja. Kedua, pelayanan pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 5. Fotokopi sertifikat hak atas tanah. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya adalah untuk luasan tidak lebih dari 40 hektar, jangka waktunya 12 hari. Untuk luasan lebih dari 40 hektar, jangka waktunya 30 hari. Pelayanan yang ketiga yaitu pengukuran dalam kegiatan inventarisasi atau pengadaan tanah. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pengukuran bidang tanah untuk keperluan inventarisasi atau pengadaan tanah yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. Ini kalau dia pemohonnya badan hukum. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya adalah 18 hari. Pelayanan yang keempat, pengukuran
atas permintaan instansi dan atau masyarakat untuk mengetahui luas tanah. Persyaratannya yaitu surat permohonan pengukuran atas permintaan instansi dan atau masyarakat untuk mengetahui luas tanah dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya apabila pemohonnya badan hukum tentunya. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya adalah 18 hari. Pelayanan yang kelima yaitu pengukuran dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap atau topografi. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pengukuran dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap atau topografi dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya jika pemohonnya adalah badan hukum. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 18 hari juga. Pelayanan yang keenam, konsolidasi tanah swadaya. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan konsolidasi tanah swadaya dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Bukti penguasaan atau pemilikan tanah. 5. Kesepakatan atau persetujuan peserta. 6. Sket lokasi tanah yang dimohon. 7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali. Jangka waktu untuk penyelesaiannya yaitu 310 hari. Pelayanan yang ketujuh, pertimbangan teknis pertanahan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pertimbangan teknis pertanahan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi NPWP atau nilai 4. Fotokopi NPWP. 5. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya apabila pemohonnya badan hukum tentunya. Proposal rencana kegiatan teknis. Fotokopi dasar penguasaan tanah. 8. Sket lokasi yang dimohon. 9. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 14 hari. Pelayanan yang ke-8, pertimbangan teknis penatagunaan tanah. Persyaratannya yaitu 1.
surat permohonan pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya apabila pemohonnya badan hukum tentunya. 5. Proposal rencana kegiatan teknis. 6. Sket lokasi yang dimohon. 7. Fotokopi sertifikat. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya adalah 14 hari. Pelayanan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu pengelolaan pengaduan. Persyaratannya yaitu adanya pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan melalui loket pelayanan pertanahan, kotak pengaduan maupun website. Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 hari, maka unit terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan. Di sini jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan tadi adalah selama 5 hari. Selanjutnya perlu saya jelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas sebagai berikut. Bahwa persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas adalah yang disebutkan pada kolom persyaratan dan kolom waktu dari lampiran peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Sedangkan pada kolom keterangan terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri. 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon. 3. Pernyataan tanah tidak sengketa. 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Untuk informasi peta, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri. 2. Alasan permintaan informasi. Untuk pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas, pengukuran dalam rangka kegiatan inventarisasi pengadaan tanah, pengukuran atas permintaan instansi dan atau masyarakat untuk mengetahui luas tanah, pengukuran bidang tanah dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap atau topografi, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri. 2. Letak luas dan penggunaan tanah yang dimohon. 3. Pernyataan telah memasang tanda batas. Hal-hal tersebut disebutkan dimulai, maksud kami dimuat, disebutkan dimuat dalam formulir permohonan, bukan dimuat dalam formulir surat pernyataan tersendiri. Artinya apa? Ini artinya bahwa kalaupun dalam penerapannya hal-hal tersebut dituangkan dalam bentuk formulir surat pernyataan sebagai persyaratan tambahan, maka surat pernyataan itu cukup hanya ditandatangani oleh pemohon saja atau kuasanya. Tidak perlu ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi dan atau tidak perlu ditandatangani
lurah atau kepala desa tempat letak tanah yang bersangkutan. Atau sama seperti formulir permohonan yang hanya ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan yang disebutkan di atas tadi, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk mengirim berkas permohonan yang bersangkutan untuk kepentingan pemrosesan. Mengenai persyaratan alas hak atau bukti perolehan hak dalam pelayanan pemberian hak, dapat saya sebutkan contohnya, yaitu asli sertifikat bekas HGB yang telah berakhir haknya beserta bukti perolehannya seperti akta jual beli rumah dan ganti rugi, penguasaan tanah dari notaris dan lain sebagainya. Mengenai persyaratan bukti hak lama dan bukti perolehan tanah alas hak hilang, maka bukti yang hilang dapat diganti dengan surat laporan hilang dari kepolisian. Mengenai persyaratan berupa fotokopi, dimaksudkan adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Apabila fotokopi KTP dan atau kartu keluarga tidak ada karena alasan yang sah seperti karena KTP dan KK hilang dan lain-lain, maka dapat diganti dengan fotokopi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Ulasan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan di atas adalah merupakan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan secara normatif. Dalam SOP dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 yang dibuat berdasarkan semua peraturan perundang-undangan agraria pertanahan yang berlaku dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia, yang mana persyaratan dan formulir-formulir yang diperlukan bentuknya sama untuk seluruh Indonesia, serta idealnya dapat diakses atau didownload dari internet. Namun demikian, di dalam praktek bahwa blanko atau formulir persyaratan dalam pelayanan pertanahan telah disediakan oleh masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, khususnya untuk masing-masing kabupaten kota yang bersangkutan. Serta saat ini pelayanan pertanahan dilayani melalui loket-loket pelayanan pertanahan dengan sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, atau tidak lagi dari meja ke meja. Tentunya secara manual akan terjadi di daerah-daerah yang masih belum baik sinyal internetnya. Kita patut bergembira karena Kementerian ATR BPN kembali mengulangi penegasan komitmennya yang sudah ada selama ini dalam surat keputusan nomor 115 garis miring SH .ot .02 garis miring 5 Romawi garis miring 2020 yang menyebutkan bahwa untuk melayani untuk profesionalisme dan supaya terpercaya
maka karakter sumber daya manusia atau aparat instansi Kementerian ATR BPN yang dibutuhkan adalah yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol subscribe, juga like, dan tekan tombol lonceng, serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau ke WA saya 0812 512 40000, atau email saya harlensshlen@gmail.com, yang akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya.